datang. Horas, horas, horas. Yeay! Wah, adik-adik sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng pastinya. Dan tidak sabar lagi untuk memuji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, Kak Ikle juga murid Tuhan Yesus ada berapa ya? 12 bukan sih, Kak? Iya benar, ada 12 murid Tuhan Yesus adik-adik. Yuk kita semua nyanyikan bersama 12 murid Tuhan Yesus. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Setia Setia. Kasih setia
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita nyanyikan sekali. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita satukan hati kita berdoa. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau masih menyertai kami dan masih membimbing kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Hingga pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah online sekolah minggu. Tuhan, anak-anak-Mu, kami semuanya akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pada Minggu Oktuli, tertulis di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 43 hingga ayat 50. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua.
Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabbi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau kita melihat orang yang ditangkap itu, yang pertama adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah, atau orang jahat. Baru yang kemudian yang kedua yang ditangkap itu mungkin adalah anak-anak kecil yang mau diculik atau yang mau dijadikan sandera. Atau mungkin yang ditangkap itu adalah orang-orang yang berbuat jahil atau berbuat kenakalan, lalu udah ditangkap dan diikat, misalnya mencuri rambutan ataupun yang lain. Tetapi sesungguhnya melalui firman Tuhan ini, kita semuanya tidak lagi mengarahkan pikiran kita kepada Yesus yang ditangkap karena dia adalah yang berdosa, melainkan dia adalah Tuhan yang harus tergenapi di dalam firman Tuhan, bahwasanya dia akan diserahkan untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, perbedaan Yesus dengan manusia ketika ditangkap adalah Yesus ditangkap karena banyak orang yang membenci dia, karena memang dia harus diserahkan untuk penebusan atau korban penebusan, yaitu karya penyelamatan Allah di dalam dunia ini. Tapi kalau orang-orang sekarang selain Yesus ditangkap mungkin karena kejahatannya, karena kejahilannya, karena kenakalannya, atau karena perbuatan-perbuatannya yang salah. Nah, ketika ditangkap itu ada prosesnya. Yesus sebelum ditangkap dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau menekankan kepada kita, mengajarkan kepada adik-adik sekolah minggu, apapun bahaya yang akan datang kepada kita, apapun yang mau terjadi dalam kehidupan kita, melalui firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan kita harus terlebih dahulu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dalam doa. Oleh karena itu adik-adik semuanya, jangan pernah bosan atau jangan pernah lupa untuk berdoa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, melalui firman Tuhan ini ditunjukkan bahwa tidak seluruhnya murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mengapa? Karena Yudas dipakai oleh iblis melalui dirinya yang kurang mampu untuk menguasai diri, melihat uang, melihat harta, melihat kesempatan. Nah, mungkin banyak dari kita, misalnya ketika adik-adik ujian, ya mungkin iblis akan menggunakan sifat-sifatmu, karaktermu yang mungkin ingin menggampangkan segala cara, akhirnya membuat contekan di mana-mana, di tangan lah, di kertas-kertas lah, atau di lipatan-lipatan baju lah. Nah, itu sebenarnya bukan perbuatanmu, tapi iblis mengambil kesempatan dari sifatmu, dari karaktermu. Oleh karena itu, jangan pernah mau
diperalat atau diambil kesempatan oleh iblis untuk memperalatmu melakukan kejahatan. Jauhkan diri kita dengan cara bagaimana? Menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, supaya hanya Tuhanlah yang membawa kita kepada sebuah kebenaran. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami diajarkan kepada kita bahwasanya janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena apa? Karena kita rentan, kita mudah untuk diperalat atau dipakai oleh iblis untuk melakukan kehendak iblis. Nah, caranya bagaimana? Jangan pernah lupakan ibadah, harus tetap berdoa kepada Tuhan, menuruti nasihat orang tua, menuruti nasihat kakak, abang, menuruti nasihat guru-guru sekolah minggu, terlebih-lebih menuruti nasihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang menasihati kita dengan baik, apalagi sintua, pendeta, dan yang lainnya. Mengapa? Karena di dalam nasihat itulah kita akan ditutup bungkus supaya iblis itu tidak mampu mengendalikan kita seturut dengan kehendak iblis. Tapi ketika kita ditutup dalam nasihat, doa, dan firman Tuhan, maka kita hanya menyerahkan diri kita untuk dikendalikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya pelajaran tentang diri Yudas itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin ada dari kita yang ketika suka melawan, maka iblis melihat, wah, itu ada peluang, kesempatan. Maka sampai besar pun nanti dirimu tidak akan pernah lepas dari sifat-sifat pelawan tadi, sifat-sifat yang selalu melanggar aturan dan peraturan tadi. Oleh karena itu, ketika diri kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita harus mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang lebih penurut kepada Tuhan. Yang ketiga, di sini kita digambarkan atau dilatih untuk menjadi orang yang sabar, orang yang tidak pernah meninggalkan pengharapan kepada Tuhan. Sebentar saja Yesus meninggalkan murid-muridnya, tetapi mereka sudah tertidur. Itu kenapa? Karena murid-murid Yesus pada saat itu masih belum dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kapan murid-murid Yesus menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya? Ketika Yesus telah dibangkitkan dari kematian dan naik ke sorga. Lalu murid-murid Yesus menerima kuasa-kuasa kasih karunia. Ada yang menjadi ada yang dapat menyembuhkan, ada yang dapat menghidupkan orang yang mati, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sekarang kita adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sejak kita dilahirkan di dalam kekristenan, semenjak kita dibaptis dalam kekristenan, maka Roh Kudus telah memenuhi kita. Oleh karena itu jangan biarkan diri kita lengah, diri kita memberikan celah sedikit saja kepada iblis untuk membuat kita terlena terhadap hiruk pikuk dunia ini. Mungkin sangat sulit untuk meninggalkan film Doraemon, atau mungkin sangat sulit untuk meninggalkan film kartun pada hari-hari Minggu, pada Minggu pagi yang bersamaan, secara bersamaan itu waktunya dengan ibadah online sekolah minggu atau ibadah sekolah minggu seperti yang kita lakukan sebelumnya di gereja. Sangat sulit, kita harus melawan mana yang didahulukan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan menekankan kepada kita, apalagi anak sekolah minggu, dahulukanlah kerajaan Allah, karena melalui itulah kita mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Karena apa? Sekarang sudah banyak dari YouTube, dari yang lainnya, kita bisa menonton film kartun yang tertinggal tadi. Nah, oleh karena itu kebersamaan kita dalam ibadah jangan pernah ditinggalkan. Semoga adik-adik semuanya tidak bosan dalam mengikuti ibadah online saat ini. Yakinlah ini akan berlalu sebentar lagi. Tuhan akan berkuasa dalam kehidupan kita, dan kita akan bersama-sama berkumpul di gereja semuanya. Salam sehat, salam rindu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa.
Terpuji Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang mengasihi kami, yang memberikan perlindungan kepada kami setiap hari, setiap waktu, hingga pada saat ini Tuhan, kami tetap merasakan kasih setia-Mu, terlebih dalam firman-Mu yang mengajarkan kami semuanya untuk menjadi orang yang setia, orang yang tidak lengah, orang yang tidak memberikan celah kepada iblis untuk mengendalikan kehidupan kami, tapi kami memberikan hati kami dan pikiran kami hanya dikendalikan oleh Roh Kudus-Mu saja. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami, oleh karena itu jangan biarkan si jahat iblis mengambil kami dari karya penyelamatanmu. Tuhan, biarlah kami selalu selamat dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, terlebih ketika kami menghadapi COVID-19 yang masih belum berlalu hingga pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi orang-orang yang sakit, terlebih anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman ayat hafalan kita minggu ini dari Markus 14 ayat 44. Bunyinya, orang yang menyerahkan Dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah Dia, tangkaplah Dia dan bawalah Dia dengan selamat. Adik-adik, dihafalkan ya, dan kirim video ayat hafalannya ke guru sekolah minggu orang masing-masing. Dan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Kakak abang guru sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih. Terus semangat ya adik-adik, kakak tunggu ya. Nah, adik-adik, pengumuman yang kedua, pengumpulan persembahan ke GSM sektor masing-masing atau GSM yang terdekat dari rumah adik-adik ya, paling lambat hari Rabu. Dan adik-adik tetap jaga kesehatannya, tetap berdoa supaya keadaan bumi kita ini cepat membaik. Dan jangan lupa adik-adik selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, bila keluar rumah tetap memakai masker dan hindari kerumun, jaga jarak. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Ikuti Kau Saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Adik-adik semuanya diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, mata milikku,
sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.